Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Madura, Pamekasan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Harvin Lanya SPD MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Ya, saya Joko Sumarwadani yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4 pada hari ini. Baik, sebelum lanjut ke inti, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ketua kelompok Muhammad Holidi 2020-220012, Khairun Nisa 2020-220052, Raja Kasuma Ramadhani 2020-220048, Rajurani Haparina 2020-220002, Sahrul Mubarok 2020-220010, Lailatul Fadilah 2020-220024, Andika Dede Pratama 2020-220016, Nabila Fitri Eka Wulandari 2020-220008, Nuraini Hidayati 2020-220008, Regina Putri 2020-220034. Bab 2. Pembahasan materi. A. Pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mencarikan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu fenomena. Berbagai statistik sederhana seperti rata-rata dihitung dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya. Tetapi, dapatkah statistika deskriptif memberikan hasil yang bisa diterima secara ilmiah? Statistik merupakan suatu alat pengukuran yang berhubungan dengan keragaman pada karakteristik objek-objek yang berbeda. Objek yang belum dikenal tidaklah mewakili populasi objek yang memiliki quantifiable fitur melalui penyelidikan. Namun demikian, keragaman bisa menjadi hasil dari keberagaman yang lainnya karena acak atau terkontrol. Pada ilmu fisika, fabel fitur melalui penyelidikan. Namun demikian, keragaman bisa menjadi hasil yang sangat berkaitan dengan ekstraksi dan formulasi persamaan matematik, tidak menyisakan banyak tempat untuk model. Hubungan relasi statistik selanjutnya merupakan hubungan relasi yang sangat berkaitan dengan ekstraksi dan formulasi persamaan matematik, tidak menyisakan banyak tempat untuk fluktuasi acak. Pada ilmu statistika, fluktuasi seperti itu dapat dijadikan model. Hubungan relasi statistik selanjutnya merupakan hubungan relasi yang menerangkan suatu proporsi perubahan stokastik yang pasti, mana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusatnya data. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Pusat data seperti rata-rata hitung, median, dan modus hanya memberi informasi yang sangat terbatas sehingga tanpa disandingkan. Dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisa data. 2. Keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu A. Leptokurtis, distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. B. Mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. C. Platikurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Satu, pengertian kemiringan. Misalkan kita mempunyai sekumpulan data polusi, apabila digambarkan grafiknya maka akan diperoleh
beberapa macam model yang dikaitkan dengan ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Oleh karena itu, berikut akan dibahas kedua macam tersebut. A. Ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui oleh bagaimana model distribusinya, apakah distribusi itu simetrik, positif, atau negatif. Berikut diberikan ketiga macam model distribusi tersebut. Untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti model distribusi positif, negatif, atau simetrik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Ada beberapa rumus yang menghitungkan koefisien kemiringan. A. Koefisien kemiringan pertama dari persen. Koefisien kemencengan persen sama dengan rata-rata dikurangi modus per simpangan buku. Apabila secara empiris didapatkan hubungan antar nilai pusat sebagai rata-rata min modus sama dengan 3 rata-rata min media, maka rumus kemenangan di atas dapat berubah menjadi B. Kemiringan kedua dari persen. Koefisien kemenangan persen sama dengan 3 rata-rata min median per simpangan buku. Contoh soal berikut ini adalah nilai di ujian statistika dari 40 mahasiswa sebuah universitas. Nilai ujian statistika semester 2 2010. Pengertian kurtosis atau keruncingan. Kurtosis adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Sebuah distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi dinamakan topografik. Sebuah distribusi normal yang puncaknya tidak terlalu tinggi atau puncaknya tidak mendata dinamakan mesokurtik. Contoh gambar keruncingan kurva sebagai berikut. Untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan adalah koefisien kurtosis persentil. Koefisien keruncingan suatu koefisien kurtosis dilambangkan dengan A4 atau alfa 4 jika hasil perhitungan koefisien keruncingan diperoleh 1. Nilai lebih besar dari 3, maka distribusinya adalah distribusi pletikurtik. 2. Nilai lebih besar dari 3, maka distribusinya adalah distribusi leptokurtik. 3. Nilai yang sama dengan 3, maka distribusinya adalah distribusi mesokurtik. Untuk mencari nilai koefisien keruncingan, dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Penutup. Statistika dipelajari sebagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analisis yang dapat membantu mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang dikumpulkan. Selain itu juga didasarkan statistika kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Statistika dekritif memberikan informasi yang terbatas dan memberi informasi. Oleh karena itu, maka statistik dekritif tidak dapat mengambil kesimpulan yang umum yang atas data yang terbatas. Kesimpulan yang dapat diambil terbatas atas. Kegunaan mempelajari ilmu statistik adalah 1. Memperoleh gambaran suatu keadaan atau persoalan yang sudah terjadi. 2. Untuk penaksiran. 3. Untuk pengujian. Sedangkan pentingnya mempelajari dispersi data berdasarkan pada 2 pertimbangan. 1. Pusat data, rata-rata, median, dan modus. 2. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran data, distribusi data, atau lebih. Kesimpulan yang dapat dipelajari berbagai bidang ilmu karena statistika adalah kesekumpulan alat analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan. Selain itu juga kita bisa memperkirakan keadaan yang akan datang berdasarkan pada masa lalu. Keruncingan dan kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara latus terhadap suatu distribusi normal.